Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mendy Gapi Parung. Salam Gapi Lovers. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya ternak gapi Black Moscow secara massal. Nah, kira-kira gimana prosesnya, apa aja yang harus kita persiapkan? Untuk itu, tetap simak video saya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. Yang pertama, kalau memang teman-teman ingin ternak ikan gapi secara massal, yang pertama itu teman-teman pastikan sudah punya media ya. Media tempat atau kolam untuk budidaya ternak ikan gapi. Nah, minimal teman-teman itu punya kolam itu ada 4 ya. Jadi satu kolam buat budidayanya ya, atau buat mengawinkan antara jantan dan betina yang sudah dewasa. Terus yang kedua, teman-teman harus punya kolam untuk pembesaran atau dari burayak sampai teman-teman bisa sortir ya, mana ikan gapi yang jantan dan betina. Nah, yang ketiga, teman-teman harus ada kolam lagi untuk ikan sortiran yang jantan. Dan yang keempat, itu untuk yang sortiran ikan betina. Jadi minimal banget teman-teman kalau mau budidaya ikan gapi, teman-teman itu minimal harus punya 4 kolam. Kenapa? Jadi untuk perkembangan atau nanti gen selanjutnya bisa teman-teman buat jadi stabil ya. Karena kalau tidak teman-teman sortir ikan nantinya, itu bisa membahayakan buat generasi selanjutnya. Nanti gen dari ikan ini lama-lama bisa rusak ya teman-teman ya. Karena di ikan gapi ini, walaupun indukan yang kita punya itu kualitasnya grade A, tapi anaknya pun nanti nggak semuanya grade A juga nih teman-teman. Pasti ada yang hitungannya reject. Nah, makanya di sini kita harus pintar-pintar sortir untuk ikan gapinya ya. Nah, yang kedua teman-teman bisa siapkan untuk indukan dari ikan gapi. Boleh ikan gapi apa aja sesuai keinginan dengan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan gapi Black Moscow dengan perbandingan hampir 1:2 antara jantan dan betinanya. Jadi lebih banyak betinanya. Tapi saya juga lupa nih teman-teman, kemarin ada berapa ekor. Jadi teman-teman bisa perkirakan aja. Boleh ikuti cara saya dengan perbandingan 1:2, banyak jantannya, atau sesuai selera keinginan teman-teman. Nah, untuk ternak ikan gapi Black Moscow ini saya menggunakan tudung saji ya teman-teman. Seperti ikan gapi AFR yang saya punya. Sebenarnya untuk gapi Black Moscow ini nggak masalah nih teman-teman jika teman-teman tidak menggunakan tudung saji. Nah, tapi buat saya kegunaan tudung saji ini sangat bermanfaat nih. Jadi untuk memisahkan antara indukan sama burayak atau anakan ikan gapi. Jadi lebih gampang ya untuk kita memindahkan anakan dari ikan gapi ini ke kolam pembesaran. Kalau seandainya ini saya tidak menggunakan tudung saji, nanti kita untuk sortir anakannya nih agak ribet nih teman-teman nih. Karena nanti dia tercampur dengan indukannya. Makanya di sini saya pisah. Dan di sini juga terlihat saya menggunakan styrofoam ya teman-teman ya, yang saya ikat di tudung saji. Jadi fungsinya agar tudung saji ini tidak terendam semua ya. Dikhawatirkan nanti ikan gapinya loncat. Tips yang ketiga, jadi kalau indukan dari gapi ini telah melahirkan, untuk burayak atau anakan ikan gapi ini harus teman-teman pindahkan ke kolam pembesaran. Tapi untuk pemindahan ini teman-teman mungkin bisa pastikan ya, kalau memang kondisi anakan atau burayak dari ikan ini kira-kira sudah berumur di antara 2-3 hari. Karena umur 2-3 hari kemungkinan fisik dari burayaknya itu sudah kuat ya teman-teman ya. Jadi jangan pas baru melahirkan langsung teman-teman pindahkan. Dikhawatirkan fisiknya nanti masih lemah ya teman-teman ya. Atau nanti kan dipindahkan ke kolam pembesaran dengan uh, suhu atau pH-nya nanti berbeda. Jadi untuk burayaknya belum bisa beradaptasi ya. Nah, di sini ini adalah kolam pembesaran saya ya teman-teman ya.
Di sini bisa terlihat untuk ukuran dari kolam untuk pembesaran ini saya buat cukup besar ya. Jadi bisa menampung ikannya cukup banyak nih teman-teman nih. Nah, di sini alhamdulillah untuk burayak dari ikan Black Moscow-nya nih sehat-sehat semua nih teman-teman nih. Terlihat dari gerakan ikan-ikannya yang sangat aktif ya. Nah, untuk pembesaran ini diusahakan jangan terlalu rapat juga ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman punya kolam yang banyak, itu usahakan jangan taruh ikannya juga terlalu banyak. Jadi kira-kira aja dalam satu kolam itu teman-teman bisa isi burayak tapi tidak terlihat terlalu menumpuk ya atau terlalu padat. Tips yang keempat, jadi nanti setelah burayak ini cukup dewasa ya teman-teman ya. Kira-kira usia 1 sampai 1,5 bulan, biasanya untuk ikan gapi ini sudah terlihat mana jantan dan betinanya. Dan teman-teman wajib sortir ya untuk ikan yang sudah terlihat jantan dan betinanya. Nah, di sini ada kolam ikan gapi untuk jenis jantan dan betina yang sudah saya sortir ya teman-teman ya. Jadi fungsinya kita sortir ikan gapi ini untuk mencegah ikan kawin di usia muda ya teman-teman ya. Karena biasanya untuk ikan gapi walaupun usianya masih 2 bulan, dia sudah bisa melahirkan nih teman-teman nih. Tapi memang untuk hasil atau nanti anakannya itu biasanya kurang bagus dari kualitas warna, bentuk badan, sama nanti fisiknya jadi lemah ya teman-teman ya. Jadi di saat ada perubahan cuaca atau suhu, biasanya ikan gapi rentan mati ya teman-teman ya. Jadi sengaja untuk ikan gapi ini harus dipisah agar gapi ini tidak kawin muda ya teman-teman ya. Jadi untuk anakannya nanti bisa bagus ya. Makanya ikan gapi yang memang sudah terlihat jantan dan betinanya ini wajib kita pisah agar keturunannya nanti atau gen selanjutnya tetap bagus ya. Makanya ikan gapi ini harus kita pisah nih teman-teman nih. Dan memang untuk proses budidaya ikan gapi ini memang agak capek juga nih teman-teman karena ada proses sortir ya. Fungsinya ya itu agar ikan gapi ini tidak kawin muda ya, agar anakannya nanti bisa bagus semua. Nah, satu lagi yang gak kalah penting nih teman-teman. Jadi teman-teman harus punya akuarium ya. Jadi fungsinya akuarium ini untuk teman-teman sortir ikan gapi yang nantinya teman-teman jadikan indukan selanjutnya atau buat teman-teman jual yang ikannya memang kualitasnya bagus ya. Jadi memang kelebihannya di ikan gapi itu seperti itu teman-teman. Untuk harga ikan gapi, walaupun ini di akuarium ini hampir satu kelahiran ya, tapi kalau kita niat untuk menjual, ini harganya bisa berbeda-beda teman-teman nih. Jadi memang ada yang kualitasnya bagus itu bisa kita jual dengan harga yang lumayan tinggi ya. Sedangkan untuk yang kualitas yang kurang bagus atau biasanya reject ya, itu bisa kita jual dengan harga yang murah. Jadi enaknya di ikan gapi ini harganya itu kita bisa tentukan sendiri teman-teman nih. Yang pasti sih juga kita bisa ikuti harga dari pasaran ikan gapi ya teman-teman ya. Intinya akuarium ini teman-teman wajib punya buat teman-teman sortir ikan gapi yang jantan ya. Oh ya teman-teman, satu lagi nih yang penting juga ya dalam kita budidaya ikan gapi atau ikan hias apapun, yaitu airnya nih teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai air juga ya teman-teman ya. Jadi untuk gapi ini ada di pH sekitar 6 sampai 7 ya. Dan ppm-nya biasanya saya di kisaran 150 sampai 250-an ya. Nah, intinya kalau misalnya teman-teman
tidak punya alatnya nih. Nah, di kolam ikan gapi ini untuk airnya ini biasanya saya tuakan sampai 3 hari ya minimal ya. Jadi bisa langsung saya masukkan ikan setelah 3 hari. Dan untuk menaikkan ppm-nya biasanya saya menggunakan garam ikan ya teman-teman. Untuk takarannya di sini kolam saya sekitar 1 kali 1 ya. Untuk ketinggian airnya ini hampir sekitar 25 cm. Biasanya saya menggunakan garam itu hanya perkiraan ya, sekitar 1 genggam tangan ya. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman semua yang ingin ternak ikan gapi secara massal. Nah, semoga kedepannya saya bisa memberikan informasi atau konten-konten yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Medi Gapi Parung. Dan pastinya bisa membuat saya lebih semangat lagi ya teman-teman dalam membuat konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gapi Lovers.